Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPK, baik Dewan Pengawas maupun Dewan Komisioner yang dipimpin oleh Pak Firly Bahuri dan Bapak Tumpak Hatorangan. Kemudian para menteri kabinet atau pejabat-pejabat utama kementerian dan lembaga yang hadir baik fisik maupun secara virtual pada saat ini. Pertama, saya mengucapkan selamat dan turut bergembira atas peluncuran aksi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022 yang diselenggarakan oleh KPK. Mudah-mudahan ini mempercepat dan memberi mutu atau arah yang lebih baik bagi upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang pencegahan. Saudara, bicara tentang pencegahan, maka saya ingin menyampaikan, pertama, pernah terjadi dulu polemik di tengah-tengah masyarakat. Apakah KPK itu melakukan penindakan sekaligus pencegahan korupsi atau hanya cukup penindakan, tidak usah pencegahan? Mengapa polemik ini dulu muncul? Ide dasar KPK itu didesain sebagai lembaga penindak secara hukum. Adapun pencegahan dianggap sebagai tugas institusi lain, terutama pejabat pengguna anggaran melalui pengawasan melekat. Misalnya pertanyaannya pada waktu itu, bagaimana sih KPK itu mau mencegah korupsi? Kan dia bukan pejabat pengguna anggaran misalnya di kantor Kementerian Perdagangan, di kantor Kementerian Kelautan, di kantor-kantor pemerintah. Dia bukan pejabat pengguna anggaran. Mencegahnya bagaimana? Gitu. Oleh sebab itu, pada waktu itu diskusinya itu yang bertugas mencegah itu adalah institusi yang bersangkutan, adapun KPK itu yang melakukan tindakan penegakan hukum gitu. Sehingga ada pembagian tugas antara penindakan dan pencegahan. Nah, itu diskusi dulu. Lalu ditanyakan, kalau mencegah itu dalam bentuk penyuluhan hukum, nah itu kan sudah ada tugas perguruan tinggi. Kalau pembinaan mental agar orang tidak bermental korup, itu kan tugas Kementerian Agama. Kalau mendidik, misalnya agar mereka berperilaku sebagai orang terdidik dan tidak korupsi, itu kan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu diskusi itu dulu yang pernah muncul di awal-awal terpilihnya Pak Agus Raharjo pada waktu itu, karena pada waktu itu yang diumumkan langsung melakukan pencegahan bukan penindakan. Nah, tetapi sesudah melihat perkembangan yang berlaku atau yang terjadi sekarang ini, saya kira sudah tepat kalau KPK itu turut melakukan pencegahan. Karena KPK itu ya ditakuti gitu. Misalnya mencegah dengan mengatakan, saya melihat indikasi itu, kamu hati-hati. Saya melihat kamu keliru, harus saya dampingi. Lalu KPK turut memberikan penyuluhan hukum, memberikan bimbingan teknis di dalam pengelolaan anggaran dan sebagainya. Itu menjadi penting KPK melakukan itu, sehingga antara pencegahan dan penindakan itu merupakan satu kesatuan amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh KPK. Nah, saya kira ini pentingnya sekarang KPK melakukan peluncuran aksi Stranas. Saya merasa sangat terkesan ketika tahun kemarin ada laporan tahunan dari KPK misalnya yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari kemungkinan korupsi itu lebih dari 570 triliun.
Itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, itulah fungsi pencegahan. Cuma kadangkala orang lebih melihat berita itu kalau ada penindakan yang agak sensasional dan menyangkut orang-orang besar. Tidak apa-apa, menurut saya silahkan KPK melakukan pencegahan sesuai dengan program-program yang sudah dilakukan selama ini. Dan KPK karena menurut amanat undang-undang memang harus melakukan pencegahan dan penindakan, maka upaya meluncurkan aksi strategi pencegahan korupsi ini menjadi sangat penting. Saya ingin memberi pembanding, saudara sekalian, di lingkungan pemerintah. Sekarang ini kami punya program sistem database penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang disingkat SPPTTI. Nah, apa program ini? Ini adalah satu program untuk mengintegrasikan dan mempertukarkan data penanganan perkara pidana lintas kementerian dan lembaga sehingga menjadi transparan dan akuntabel. Jadi kami di pemerintah juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mencegah kong kali kong penanganan perkara. Kami sudah membuat SPPTTI, ya, sistem database penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi. Nah, sampai sekarang ini sudah banyak yang dilakukan dan sudah melibatkan berbagai lembaga-lembaga, tidak kurang dari 212 kabupaten kota sudah bergabung ke sini. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kalau nanti ada perkara yang sedang berproses lalu tidak jelas, itu bisa dilihat dari mana saja. Siapa yang menangani proses ini? Apakah kejaksaan, apa polisi, sudah sampai di mana? Apalagi ide munculnya SPPTTI ini adalah karena terlalu banyak di dalam pengalaman perkara bolak-balik antara polisi dan jaksa. Dari polisi disampaikan ke sini untuk minta P21, dikembalikan lagi, sampaikan lagi, kembalikan lagi, sampai tidak jelas. Orang menjadi frustasi. Di mana? Apakah ini sungguh-sungguh memang tidak memenuhi syarat? Kenapa sampai bolak-balik dan sebagainya? Nanti kalau dia terintegrasi informasinya dalam penanganan perkara, orang tidak bisa main-main. Orang tidak bisa main-main. Nah, disinilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan. Karena keluhan masyarakat itu banyak sekali perkara itu bolak-balik antara jaksa polisi. Belum lagi nanti di pengadilannya tidak jelas lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sini dan Mahkamah Agung menjadi bagian dari kerjasama ini bersama kami. Nah, untuk itu maka kalau sampai saat ini SPPTTI ini baru menangani perkara-perkara tindak pidana umum, ke depannya kami merancang agar jaringan ini, SPPTTI ini, nanti menangani perkara korupsi, narkoba, kejahatan anak, dan sebagainya. Sehingga kami berpikir ke depannya untuk merangkai kerjasama dalam jaringan ini dengan KPK. Untuk kerjasama saja, kita tidak akan intervensi dan tidak mau diintervensi juga. Tapi kerjasama bahwa ini perkara begini, masyarakat jadi tahu, yang ditangani pemerintah, KPK tahu, yang ditangani oleh KPK, pemerintah dan masyarakat juga tahu melalui SPPTTI ini. Nah, dan ini menjadi penting kalau misalnya KPK ingin melaksanakan tugas dan wewenang supervisinya melalui jaringan ini menjadi lebih mudah. Kan selama ini ada pertanyaan, katanya KPK tuh punya wewenang melakukan supervisi terhadap perkara-perkara yang tidak lancar atau dianggap menimbulkan pertanyaan di Kejaksaan Agung dan di kepolisian. Kok tidak lancar itu? Nah, kita sudah membekali KPK dengan mengeluarkan Perpres pada akhir tahun lalu, Perpres nomor 102 tahun 2020. Itu tentang supervisi, silakan supervisi.
Kalau ada perkara yang mencurigakan Anda di Kejaksaan Agung, di kepolisian, silakan diambil alih, itu bisa melalui Perpres ini, gitu. Nah, itu akan lebih mudah diimplementasikan kalau KPK ikut bergabung di dalam SPP PTI ini. Kita semua punya niat baik, saudara sekalian. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kepolisian sudah bertekad menjadi lebih profesional. KPK juga sudah begitu. Saya kira kalau niatnya sama-sama baik untuk kebaikan bangsa dan negara, maka tidak akan sulit bagi kita untuk melakukan kerja-kerja tanpa terbebani oleh perasaan tidak enak, rikuh satu sama lain, dan sebagainya. Saudara, akhirnya saya ingin mengingatkan kita di bagian akhir ini bahwa KPK ini adalah anak kandung reformasi. Ya. Reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 itu dilatar belakangi oleh fakta bahwa dulu nih banyak sekali terjadi KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dulu, sehingga kita melakukan reformasi. Bahkan istilah KKN dan mafia peradilan itu menjadi istilah resmi di dalam tata hukum kita. Ada di TAP MPR, ada di konsideran berbagai undang-undang, ada di pidato-pidato pejabat. Itu istilah KKN muncul secara resmi. Istilah mafia peradilan di masa Orde Baru sekarang menjadi istilah mafia hukum. Nah, ini saudara sekalian yang menyebabkan kita dulu melakukan langkah-langkah di awal reformasi. Kalau kita ingin memperbaiki negara, selain melakukan restrukturisasi ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar, maka kita membentuk lembaga-lembaga yang pro pemberantasan korupsi. Di bidang konstitusi kita membentuk Mahkamah Konstitusi. Di bidang pengawasan hakim membentuk Komisi Yudisial. Di bidang perlindungan hak asasi manusia kita membentuk Komnas HAM. Membentuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan kita kemudian membentuk juga berbagai peraturan perundang-undangan yang fokus pada bagaimana KPK ini bisa berperan penting. Saya ingin tunjukkan sekilas perjalanan perundang-undangan pemberantasan korupsi di era reformasi ini. Begitu kita reformasi pada tahun 99, kita mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nama KKN muncul. Itulah kemudian lahir KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara pada waktu itu. Kemudian KPKPN ini nampaknya mendapat reaksi kurang baik, akhirnya dibubarkan. Tetapi justru muncul lembaga yang lebih kuat sesudah itu, yaitu lahirnya KPK. Setelah lebih dulu disusul oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau dulu Undang-Undang nomor 28 itu lahir pada bulan Mei tahun 99, ini lahir tanggal 16 Agustus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperbarui lagi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperkuat lagi, diangkat derajatnya TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Di mana di situ dikatakan kalau ada pegawai negeri itu diduga terlibat korupsi, tidak usah nunggu putusan pengadilan. Secara administratif bisa ditindak lebih dulu, dipecat atau diskors. Tidak usah bicara ini belum ada kepastian hukum, belum ada putusan pengadilan. Kalau dugaan itu sudah kuat, bisa diberhentikan. Karena ada komitmen
komitmen bagi negara ini untuk membersihkan birokrasi dari korupsi. Nah, lalu lahir undang-undang yang sekarang nih bapak-bapak dan ibu-ibu dari komisioner dan dewas itu pakai, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu lahir bulan Desember tahun 2000 ya, 20 tahun 2002. Ada tantangan lagi. Masih ingat? Dulu ada Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan dan penghentian sementara pimpinan KPK. Karena pada waktu itu bergolak di tengah masyarakat, harus ngangkat ini, apakah harus bubar, harus tidak, sampai akhirnya terlambat. Hampir bubar KPK, tapi Presiden turun tangan membuat Perpu, kalau KPK baru belum terbentuk, maka kami ngangkat pelaksana. Pada waktu itu Taufikur Rahman Duki, Indiarto Senwaji, kemudian ada Budi Johan atau Johan Budi. Itu kan untuk menyelamatkan. Lalu sesudah itu lahir kepemimpinan yang Pak Agus Raharjo itu sesudah tertunda berapa lama. Nah, lalu pada tahun lalu juga sudah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menjadi dasar langsung dari keberadaan bapak-bapak dewas dan komisioner sekarang ini, ya, dengan tetap memberi tugas dan wewenang, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, saya menyampaikan itu semua kepada kita agar kita sadar bahwa ini adalah tugas sejarah. Tugas sejarah. Saya selalu mengatakan begini, KPK itu sejak dulu selalu dicaci dan selalu dipuji. Tidak ada KPK kok tidak pernah dicaci. Mulai dari zaman yang pertama dulu, Pak Taufikur Rahman Ruki, kemudian yang kedua Antasari Azhar, yang ketiga Agus Raharjo, Samad, sampai yang sekarang. Pasti ada yang mencaci, jangan berkecil hati. Tapi juga selalu ada yang memuji. Karena KPK sebenarnya sebuah sistem itu sudah berjalan dengan cukup bagus dan selalu melahirkan orang-orang yang tidak bisa menghindar dari keharusan untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi itu, sehingga orang yang tadinya diragukan sesudah ke dalam juga bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi. Oleh sebab itu saya tertarik kalau saya ketemu Pak Firly itu dia mengatakan begini, enggak apa-apa orang menilai kami ini tidak baik, asal kami selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Demikian dari saya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.